Tim nasional Indonesia sementara tertinggal 0-2 dari Jepang di babak pertama. Pada Jumat malam WIB, Garuda tertinggal karena gol bunuh diri Justin Hubner di menit ke-35. Ya, Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang mengalahkan Jepang di matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia secara mengejutkan tidak bermain total bertahan seperti yang diperkirakan. Skuad Garuda bermain terbuka dan bahkan beberapa kali mampu menekan pertahanan Samurai Biru. Meski secara penguasaan bola Jepang sangat unggul, Timnas Indonesia setidaknya mampu menciptakan 2 peluang di babak pertama. Salah satunya bahkan shot on goal saat Ragnar Oratmanguwen berduel dengan kiper Jepang, Zion Suzuki di awal laga. Hingga pertengahan babak pertama, Timnas Indonesia masih menahan Jepang 0-0. Namun, di menit 35 Jepang justru berhasil unggul karena gol bunuh diri Hubner. Hubner sejatinya mencoba menghalau bola, namun arah bola justru masuk ke gawang sendiri. Setelahnya, Jepang pun masih bisa menambah keunggulan. Tepatnya pada menit 40, Takumi Minamino berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Jepang mampu memaksimalkan 5 tembakan yang diciptakan di babak pertama menjadi 2 gol. Pemain keturunan Ole Romeni tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dia siap mendukung Timnas Indonesia yang akan bersua Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Foto Romeni tiba di SUGBK viral di media sosial. Salah satu yang mengunggahnya adalah akun X Fakta Sepak Bola. Dalam foto tersebut, Romeni terlihat memakai setelah serba hitam. Dia tampaknya akan menonton di tribun VIP bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Hal ini semakin menegaskan proses naturalisasi Romeni semakin dekat. Sebelumnya, pemain FC Utrecht itu diketahui sudah menjalani tes medis di mitra keluarga Cibubur. Foto-foto Romeni sedang tes kesehatan tersebar luas di media sosial. Netizen yang heboh meminta Erick untuk segera menaturalisasinya. Tampaknya setelah menonton Timnas Indonesia versus Jepang, Erick Thohir akan mengunggah foto bersalaman dengan Romeni. Sesuai tradisi, foto bersalaman menandakan proses naturalisasi pemain keturunan akan dimulai. Kehadiran Romeni disambut positif fans Timnas Indonesia. Sebab saat ini lini serang skuad Garuda masih kurang greget. Jadwal laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang akan digelar malam ini. Kedua tim bentrok di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Jelang pertandingan Indonesia versus Timnas Jepang, publik negeri matahari terbit dibuat panas mendidih dengan satu kalimat dari Marten Paes. 1 hari jelang laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang, publik negeri Sakura dibuat panas dengan pernyataan singkat kiper Timnas Indonesia, Marten Paes. Masyarakat pecinta sepak bola Jepang merasa heran dengan pernyataan kiper FC Dallas itu. Mengapa Marten Paes bisa sangat percaya diri? Hal itu menarik perhatian mereka. Hanya karena Paes sempat tampil ciamik melawan mega bintang Argentina, Lionel Messi, di MLS. Lantas, pengalaman itu bisa membuat kiper berusia 26 tahun itu sangat percaya diri di hadapan tim berperingkat ke-15 FIFA. Sorotan pun tertuju untuk Marten Paes. Media lokal Jepang ramai-ramai mencari informasi perihal sang pemain. Hingga latar belakang sang pemain terungkap, namun publik Jepang tetap saja tak habis pikir dengan sesumbar Paes yang begitu tinggi. Satu kalimat singkat sempat dilontarkan Marten Paes saat ditanya mengenai perasaannya jelang laga Timnas Indonesia melawan Jepang. Kiper kelahiran Nijmegen ini menjawab dengan tegas bahwa ia merupakan kiper yang pernah berhadapan langsung dengan Lionel Messi sehingga sama sekali tak gugup. Saya pernah bermain dengan Lionel Messi sebelumnya, jadi saya sama sekali tidak gugup, kata Marten Paes. Pernyataan Paes seolah menegaskan mental pemain Timnas Indonesia yang tidak runtuh saat dihadapkan dengan tim sekelas Timnas Jepang. Timnas Indonesia akan memperjuangkan kemenangan melawan Jepang berbekal dengan kepercayaan diri.
bukan dari rasa takut yang membayangi. Bek tengah timnas Indonesia Jay Ijes menyebut suasana internal timnas sangat bagus menjelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang malam ini. Tim Garuda akan memainkan pertandingan kelima kualifikasi putaran ketiga dengan koleksi 3 poin dari 4 pertandingan. Secara matematis, timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke putaran keempat seandainya mereka mampu menghuni minimal posisi keempat di klasemen akhir. Suasana di dalam tim cukup baik meski 2 pertandingan terakhir kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, yakni pada pertandingan melawan Cina dan Bahrain. Tapi menurut saya suasana tim cukup baik dengan campuran para pemain lokal dan yang bermain di luar negeri, dan itu merupakan paduan yang bagus, kata Jay. Indonesia mengawali perjalanan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan positif, yakni berhasil meraih hasil imbang saat melawan Australia dan Arab Saudi. Setelah bermain melawan Jepang, timnas Indonesia akan bermain menjamu Arab Saudi pada 19 November mendatang. Seandainya dari 2 pertandingan tersebut Indonesia mampu terhindar dari kekalahan, maka peluang tim Garuda untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terbuka. Penyerang FC Utrecht Ole Romeni tertangkap kamera sedang bersama staf PSSI melakukan tes medis. Diduga ia segera menjalani proses naturalisasi. Dalam foto yang beredar di media sosial, Ole Romeni disebut-sebut menjalani pemeriksaan medis di RS Mitra Keluarga Cibubur. Interior ruangan dalam foto cocok dengan foto-foto preview rumah sakit tersebut. RS Mitra Keluarga merupakan partner PSSI untuk kebutuhan medis. Para pemain timnas Indonesia yang cedera atau tes medis pemain keturunan biasanya memang dilakukan di rumah sakit itu. Adapun tes medis merupakan salah satu rangkaian awal buat pemain sebelum proses naturalisasinya dimulai. Tentu kesehatan pemain harus dipastikan sebelum diberikan kewarganegaraan Indonesia untuk memperkuat Garuda. Exco PSSI Arya Sinulinga belum memberikan responsnya terhadap hal ini ketika ditanyai di forum wartawan. Yang sudah-sudah, pengumuman pemain keturunan baru akan selalu dilakukan oleh Ketum PSSI Erick Thohir lewat akun media sosialnya. Sebelumnya, Ole Romeni juga sudah pernah mengakui bahwa dirinya menjalin komunikasi dengan PSSI tentang kemungkinan membela timnas Indonesia. Dalam podcast di Belanda, ia juga mengaku tertarik memperkuat Garuda. Jika Ole memang benar dinaturalisasi, timnas Indonesia akhirnya bakal punya striker yang bisa diandalkan. Pemain berusia 24 tahun itu sudah reguler menjadi pemain utama tim sejak musim 2018-2019 ketika masih menjadi bagian NEC Nijmegen di Eerste Divisie. Sepanjang karirnya, Ole mencatat 33 gol yang dicetaknya di berbagai kompetisi dari Eerste Divisie hingga Eredivisie. Kini Ole memperkuat Utrecht sejak 2023/2024 alias menjalani musim keduanya bersama klub itu. Namun Ole belum begitu banyak menyumbang gol selama di Utrecht. Dari 26 penampilan sejak musim lalu, Ole baru mencetak 3 gol di Eredivisie.